Halo netizen sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan narasumber kita. Pada kesempatan kali ini kita ada sesuatu yang sangat spesial, di mana kita mendapat suatu hadiah buku yang berjudul Seni dan Keterampilan Legal Opinion. Siapa lagi yang menulis kalau bukan saudara kita, Handra Dedi Hasan, sarjana hukum. Gimana kabarnya Pak Handra? Baik, alhamdulillah sehat. Amin. Ini luar biasa nih. Saya dapat dapat hadiah buku dari beliau tentang seni dan keterampilan membuat legal opinion. Tentu kita akan sedikit bertanya nih, apa nih yang menggelitik dari Pak Handra? Kok bisa-bisanya gitu loh menulis buku, ada tulisnya legal opini tapi di atasnya ada seni dan keterampilan. Nah, gimana kira-kira apa nih yang menjadi reasoning atau latar belakang membuat buku seperti ini Pak Handra? Iya. Silakan Pak. Makasih Bang Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana kita ketahui, ada suatu produk dari seorang advokat, khususnya advokat yang non litigasi. Jadi kalau kita bisa bagi dua profesi advokat itu sendiri, apabila kita bagi dua, satu adalah yang litigasi yang biasa kita kenal biasa berseliweran di media massa itu, karena dia membela kliennya di pengadilan. Gitu. Biasanya kalau kliennya itu atau perkara itu viral atau menarik, pasti dia juga ke bawah ikut viral. Kita lihat siapa dia, itulah litigator namanya, itu litigasi. Nah, di satu sisi lain yang kita bagi yang kedua itu ada namanya advokat atau pengacara non litigasi. Non litigasi ya. Jadi dia bekerja dalam diam dan senyap, gitu. Tidak ada muncul di pengadilan gitu. Nah, jadi dia hanya memberikan nasihat. Nah, nasihat itu dinamakan legal opini gitu. Dia memberikan nasihat berupa legal opini. Nah, itu adalah, jadi legal opini itu sendiri adalah suatu produk sebetulnya. Suatu produk dari seorang advokat itu yang tadi yang kita katakan non litigasi. Nah, apa pentingnya nasihat itu gitu. Disinilah letaknya bahwa nasihat itu sangat berguna dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Walaupun secara nggak sadar maupun sadar, masyarakat sebetulnya sudah menikmati dan memahami sebetulnya, teman. Saya ingin menjawantahkan dalam suatu hal yang konkret berupa buku. Nah, itu aja perbedaannya gitu ya. Jadi maksudnya begini, bahwa di mana-mana namanya nasihat pasti berguna kan. Betul. Nasihat agama pasti berguna untuk kehidupan keagamaan kita. Nah, ini sama legal opini berarti nasihat berupa hukum gitu. Legal opini itu kalau bisa kita terima secara bebas, itu nasihat-nasihat yang konten atau materinya adalah hukum gitu. Nah, misalnya kita contoh yang paling sederhana, sebetulnya nasihat ini yang saya tulis dalam buku ini penekanannya kebetulan ke masalah bisnis. Karena nasihat dalam hukum dalam masalah bisnis itu konsekuensinya adalah berupa kerugian material. Jadi kalau salah orang bertindak, sebelum dia bertindak, dia butuh nasihat dulu secara hukum gitu. Jadi ada corporate action, apapun namanya, misalnya kayak akuisisi atau dia marketing sesuatu atau apapun tindakan pengusaha untuk memajukan bisnisnya, dia membutuhkan nasihat hukum, legal opini itu. Sehingga dalam buku ini kita sebetulnya penekanannya kepada nasihat-nasihat yang berhubungan dengan bisnis gitu. Berarti sangat penting sekali sebenarnya nasihat hukum itu ya. Jadi semacam kayak apa ya? Kalau dalam suatu seni itu silent operation kalau dalam perang. Justru kayak advokat yang sifatnya litigasi memerlukan nasihat-nasihat seperti ini. Bagaimana nasihat itu supaya berhasil dalam berperkara, kira-kira begitu. Salah satu dari tujuannya. Jadi tujuan itu banyak sekali. Ada yang sifatnya misalnya preventif, kita sudah bahas di buku nih. Untuk sederhana saya kasih contoh yang dekat ke masyarakat. Jadi saya nggak kasih contoh masalah bisnis karena jadi sukar atau mungkin hanya pengusaha lah yang bisa memahami.
akhir-akhir ini ada suatu tren yang dulu di zaman saya lah, Pak Encik masih muda. Siap. Kan? Zaman saya masih 35. iya. Belum ada, Pak. Jadi waktu misalnya salah satu tindak hukum yang kita ambil adalah menikah. Menikah itu kan suatu peristiwa hukum. Betul, betul. Jadi kan untuk kita menikah, untuk melangkah menikah, jadi kita sebetulnya membutuhkan nasihat hukum untuk itu. Bukan hanya nasihat spiritual aja gitu. Iya, iya. Misalnya dalam hal contoh tentang harta. Iya. Contohnya kan. Jadi kalau salah satu akibat dari suatu perkawinan adalah tercampurnya harta. Nah, sebentar kita potong. Netizen sekalian, ini kebetulan jemaah Hatakwa ini bermacam-macam, Pak. Gitu. Ada mungkin yang usianya yang masih perjaka tinting mau nikah kan begitu. Ini contoh seperti itu. Berarti kan memerlukan resep legal opinion yang berbeda toh. Dengan misalkan seseorang yang sudah pernah gitu. Atau misalkan satu lagi yang sudah pernah dan mau nambah. Kira-kira berbeda gitu. Legal opinion-nya berbeda tentunya. Pasti. Oke. Lanjut. Memang legal opinion itu dibuat sesuai dengan kebutuhan si end user-nya gitu. Jadi biasanya ada permintaan secara resmi, kalau legal opinion yang resmi ya, yang sifatnya resmi. Tapi ada juga legal opinion yang tidak resmi, yang bisa aja komunikasinya secara lisan, bisa juga gitu. Nah, kita kembali kepada contoh kepada menikah tadi. Ada suatu hal yang baru di generasi milenial gitu. Ukuran umurnya kan sekitar 20 sampai 30 gitu kan. Mereka kan dalam masa-masa untuk menikah gitu. Nah, kalau dulu kita menikah aja gitu. Kita nggak mikir nanti kita dapat harta gimana, cara bagi, nggak pernah mikir. Kita sehati, sehidup semati. Kita lurus aja lah, niat suci aja ya. Sekarang udah beda. Gitu ya. Udah ada perbedaan mereka. Seperti apa itu kira-kira? Mereka udah mulai memikirkan kalau saya bekerja keras, sehingga nanti saya berhasil. Tahu dalam perjalanan perkawinan saya putus dengan istri saya ini. Enak banget dia terima 50% dari harta yang saya kumpulkan. Yang harta gonogini itu namanya. Karena setiap harta yang diperoleh selama perkawinan, kalau tidak ada perjanjian tentang harta tersebut, maka itu dia jatuh sebagai kategori yang Pak Encik katakan itu harta gonogini. Jadi bagi dua gitu ya. Ini nih netizen nih hati-hati nih. Nanti kalau menikah, kalau berarti diam-diam aja langsung sepakat nikah. Nah, nanti suatu saat muncul misalkan kita punya mobil 4, rumah 5. Nah, kalau putus di tengah jalan bagi dua itu. Nah, oke lanjut Pak, lanjut. Ini menarik ini. Terpikirkan sama generasi milenial itu. Yang bagi kita dulu nggak mikir, kita kan tulus aja, nama istri kita hidup semati lah, nggak mikir mau bercerai segala macam. Begitu kuliah, udah kerja duluan, sukses jadi manajer, ketemu deh gitu kan, pas kita udah kaya gitu kan. Itu terpikirkan mereka, maka mereka butuh nasihat hukum gitu. Dengan adanya nasihat hukum, dia mempunyai risiko yang terukur. Salah satu risiko yang terukur, dia mengerti bahwa ada yang namakan harta bersama, di mana konsekuensi dari harta bersama pada waktu perpisahan dinamakan perceraian itu harus dibagi dua, sehingga dia sadar kalau tidak bisa dia mengatakan seperti tadi itu, gue ternyata waktu menikah dulu nggak mikir ya bahwa kerja keras gue ini dibagi dua, gue nggak rela sebetulnya. Nah, hal itu bisa dibikin secara preventif. Jadi dengan nasihat hukum itu dia akan membuat nanti perjanjian nikah. Yang ada perjanjian nikah itu artinya harta lu, harta gua gitu. Jadi itu kan sebelum nikah gitu. Bisa artinya harta sebelum diperoleh sebelum nikah atau harta yang diperoleh selama perkawinan. Selama perkawinan. Jadi sejak dia terhitung dia tanggal akta perkawinan, akta nikah. Nah, sejak itu semua penghasilan dia baik istri maupun suami bercampur bersama. Jadi artinya haknya ada 50% dari istri, 50% dari suami. Nah, seandainya putus perkawinan pada waktu itu, maka otomatis itu dibagi dua. Nah, bagi anak-anak milenial sekarang, kadang-kadang bagi dia itu tidak masuk akal. Yang misalnya suaminya mempunyai kedudukan bagus dan itu pekerja keras, menurut dia, dialah yang berkontribusi besar terhadap aset perkawinan itu. Jadi harta diperoleh sama perkawinan itu dialah yang berperan besar. Bagi dia tidak fair rasanya kalau saya bagi itu. Masa sayang bu mati-matian mau kerja dan dia tidak punya penghasilan, di rumah aja
Enak aja dia bagi 50%. Tapi ada prinsip begini, Pak. Jadi kalau perempuan itu harta saya, harta suami, harta saya gitu loh. Itu gimana itu? Itu hanya joke aja atau memang semacam nilai sosial yang berlaku sih sebenarnya? Itu yang benar. Oh gitu. Kalau seandainya memang tidak ada perjanjian nikah. Oh gitu. Jadi harta harta suami juga harta saya. Oh gitu. Cuma dibagi dua, tetap dibagi dua gitu kan. Oke, iya. Hal demikianlah bergunanya kelihatan ada nasihat hukum terhadap perkawinan tersebut, sehingga resiko-resiko yang akan datang semua sudah terpikirkan. Jadi artinya bukan berarti risiko tidak ada, risiko tetap ada, tapi semua sudah diperhitungkan. Jadi semacam garansi kalau terjadi sesuatu, saya udah ngerti, saya udah terima risiko itu. Oh gitu. Tapi memang itu agak menarik, Pak. Artinya begini ya. Jadi ada suatu jargon lah yang mengatakan di balik suami yang sukses ya, ada istri yang memotivasi juga gitu, yang baik gitu, yang sukses juga gitu. Justru yang lebih sukses itu adalah istrinya gitu. Bahkan saya masih ingat itu ada satu ceramah dari Jainuddin MZ almarhum gitu kan. Nah, jadi si kiai itu ceritanya tenar gitu kan. Sampai merasa istrinya itu lo nggak punya peran apa-apa kira-kira begitu. Nah, begitu mau baca untuk khutbah, pegang anak dulu segala macam lah, kayak akhirnya nggak bisa gitu loh gitu. Jadi seolah-olah hitung-hitungan banget nih kayak gini gitu loh. Tapi memang harus begitu ya Pak, biar terukur ya. Karena memang untuk saat ini ya ada istilah tanda kutip lah, mungkin istilahnya matre gitu ya. Sengaja ngepur kemudian nyari-nyari yang kira-kira konglomerat atau apa gitu ya. Seperti itu juga mungkin. Dan itu sudah berlaku lama di keluarga kaya, Pak Encep. Oh gitu ya. Rata-rata keluarga kaya itu pada waktu anaknya menikah itu sudah ada perjanjian pemisahan hartanya dari awal gitu. Berarti emang udah biasa seperti itu ya? Karena mereka itu kan potensi untuk dapat lebih kaya lagi untuk masa depan, karena dia udah mampu usaha, tujuannya cari uang kan besar, sehingga dia memang dari awal yang bukan non muslim lah rata-rata kan memang udah dilakukan seperti itu. Sekarang begini Pak, jadi kalau seperti itu namanya legal opini, itu kan pendapat hukum yang memang terukur. Suatu saat kejadian kita udah preventif dulu nih, kira-kira begitu. Nah, kalau kita kembalikan, misalkan dalam rumah-rumah ibadah gitu kan. Nah ini ada bahwa pasum-pasum itu dipergunakan untuk rumah ibadah. Tapi tertulis bahwa pasum itu adalah milik Pemda, pemerintah daerah gitu. Jadi seolah-olah dikuasai oleh Pemda, kemudian menjadi rumah ibadah, menjadi masjidah misalkan, atau gereja gitu loh. Tapi suatu saat apabila Pemda merasa, ini tempat strategis nih gitu loh, ini bisa buat pusat bisnis gitu. Itu mungkin nggak sih menjadi alasan yang kuat sehingga rumah ibadah itu bisa digusur? Artinya saya melihat di sini, apakah ada peluang legal opini itu diterapkan di situ, Pak? Jadi saya kembali lagi ke topik kita ya. Ini pertanyaan Pak Encep ini bagus banget, tapi sebelum menjawab itu saya kembalikan dulu. Kenapa saya beri kasih judul sini seni itu? Ini dia menarik betul. Pertama, karena dia ibarat kita udah tahu, kita jelaskan tadi legal opini. Jadi kita identikan atau kita sinonimkan lah legal opini ini dengan suatu lukisan. Legal opini itu suatu benda untuk lukisan. Berarti si pelukisnya adalah si advokat yang membuatnya. Nah, seni lukisan. Pada waktu beberapa pelukis kita ajak misalnya ke Pantai Kuta. Pantai Kuta kan indah Pak. Terkenal di Bali kan. Kita ajak beberapa pelukis gitu kan. Dan dikasih dia kanvas, dijejerin di pantai itu, kira mungkin 5-10 orang. Kita suruh dia melukis objek yang sama. Pantai Kuta. Silakan pelukis-pelukis ini, Anda kita beri kesempatan melukis objek yang sama. Betul. Dia mulai melukis kan. Menurut Pak Encep itu hasilnya sama nggak? Tentu hanya tidak sama. Tetap ada yang sama tapi tidak persis sama gitu loh. Jadi walaupun objeknya sama, betul, tapi tidak sama. Itulah yang nama seni. Betul. Artinya dia mempunyai karakter sendiri. Ada yang mungkin yang salah satu pelukisnya itu impresionis, colek-colek. Jadi dia ungkapkan rasa
ekspresif lah ya. Ekspresif gitu kan. Tapi tetap aja hasilnya Iya, Pantai iya, Kuta iya. yang indah, yang Iya, tapi iya. dengan versi dia. Iya, ya, Ya, kelihatannya dari jauh ya, baru kelihatan. Iya. Iya, Ya, betul. ada yang naturalis, tenang, halus, sampai mirip bunyi sekali. ombaknya itu dibikin persis Iya. itu kan. Bagus juga, tetap dia kita lihat Pantai Kuta. Iya, iya. Jadi tapi dia menampilkan karakter seni yang berbeda. Iya, iya. Nah, begitu juga si pembuat legal opini ini. Iya, Walaupun kita dihadapkan yang kasus yang sama, Betul, yang tadi misalnya betul. tadi Pak Encep kan mengungkapkan kasus saya gitu. Iya, iya, iya. Tapi akan berbeda hasilnya setiap individu advokat itu membuat. Oh, gitu ya. Itu tergantung kepada satu, Iya, iya, iya. kepada gayanya. Tadi kan Oke. kita lihat pelukis itu ada Iya, gayanya, iya, betul. ada impresionis, ada Iya, yang naturalis, gitu kan. betul, betul. Yang kedua lagi kepada pengalamannya. Oh, iya, Karena iya. pelukis itu kan begitu juga. Ada pelukis yang baru-baru belajar kelihatan Iya, iya. kasar gitu kan. Iya, Tapi iya, kalau iya. yang sudah lihai banget itu kan dia udah kayak tutup mata aja gitu kan. Betul, Dan betul. juga tergantung kepada karakternya tadi. Apakah dia tuh yang kelihatannya sangat meledak-ledak. Iya, gitu kan, kepribadiannya semacam- itu ya. kepribadiannya. Nah, itulah yang kita katakan seni. Nah, persis dengan legal opini. Jadi, walaupun kita pergi ke pengacara, ke advokat, membawa barang yang sama, Iya. kasus yang sama, Iya. ada kemungkinan hasilnya akan berbeda. Oke. Akan berbeda. Itulah letak seninya. Dan Iya, ini iya. memang suatu keterampilan. Oh, gitu. Keterampilan gitu. Kalau soal undang-undangnya pasti sama. Dia Ya. belajar di pasal yang sama. Iya, betul, Sama. betul. Nah, tapi karena dia berujuk keterampilan, hasil juga berbeda. Iya, iya, iya. Sama dengan misalnya pemain basket. Kita hadapkan misalnya pemain basket terkenal siapa sekarang yang lupa saya gitu ya. Kalau dulu Michael Jordan. Nah, enggak lah Michael Jordan ya. Dikasih dia bola basket, dia akan berbeda cara mendribble sama bikin shooting kan. Oh, iya, iya, Karena betul. skillnya, keterampilannya Betul, berbeda. betul. Dikasih semua orang pemain nasional Indonesia misalkan, iya, iya, iya. bola yang sama, lapangan yang sama, akan berbeda hasilnya gitu. Ya, Karena betul. keterampilannya akan berbeda. Begitu juga dengan legal opini ini. Karena dia merupakan keterampilan. Walaupun pasalnya sama, kasusnya Iya, sama, iya. tapi akan berbeda hasilnya gitu. Tapi yang menarik begini Pak, mohon maaf. Ini menarik netizen sekalian. Jadi ini legal opini ini menjadi ternyata apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak terlepas dari masalah-masalah hukum kan begitu Pak. Kayak misalkan di Pantai Kuta di situ ada yang berbaring segala macam. Mungkin menurut versi kita itu tidak pantas ya Pak ya, karena kan mungkin hanya berbikini atau lain sebagainya gitu. Tapi bagi mereka memang budayanya seperti itu gitu kan Pak. Nah, apalagi melihat yang tadi bahwa seorang advokat ibarat seorang seniman yang melukis objek yang sama, tapi akan berbeda hasilnya. Nah, tapi yang menarik sekarang begini Pak gitu loh, banyak sekali advokat yang berlindung di bawah suatu teori atau undang-undang, tapi terkadang integritasnya ini Pak gitu loh, yang memang tidak bisa dibuktikan. Kayak semilir angin AC ini terasa dingin tapi nggak kelihatan. Artinya mungkin nggak sih seorang advokat yang notabene seperti seniman itu menyuarakan suara-suara dari sponsor tanda kutip yang membayar dia, sehingga gitu loh hasil legal opininya itu menyesatkan gitu Pak. Dan kira-kira seandainya terjadi demikian, walaupun tidak terbukti gitu Pak, tapi kan hasilnya menyesatkan. Misalkan kita ambil contoh lah, seseorang yang sudah jelas-jelas bersalah, bahkan OTT gitu, kira-kira begitu. Tapi mungkin ada penanganan yang dari aparat yang mengatakan, oh tidak cukup bukti. Padahal versi lain, kenapa nggak proaktif sih? Ini bukti-buktinya kan udah jelas gitu loh. Jadi seolah-olah menjadi tidak cukup bukti sehingga menyesatkan gitu loh Pak. Dan hasilnya juga bertentangan dengan keadilan yang ada di masyarakat gitu loh. Itu mungkin nggak sih Pak terjadi seperti itu? Bagus, ini pertanyaan Pak Encep. Ini langsung ke bab terakhir di buku saya sebetulnya ini. Oh gitu ya? Bab terakhir bab 5 atau bab 6 itu yang dibahas itu ya. Jadi dalam legal opini ini tentunya ada rambu-rambu. Iya. Jadi ada aturan-aturan mainnya, tidak bisa main terabas saja. Nah, Salah satu rambu-rambunya adalah bahwa tidak boleh melanggar hukum. Oke. Kemungkinan melanggar hukumnya itu misalnya dalam legal opini ini adalah mendapatkan alat bukti yang tidak sah. Itu salah satu.
Seperti apa itu, Pak? Mungkin gitu kita bisa dapat aja. alat Jadi bukti dalam membuat legal opini, si seniman yang si advokat tersebut, dia pasti menggali bukti-bukti, Pak. Ya, betul, jadi betul. bisa Bapak menjelaskan kasus ke dia. Ya. Nah, untuk bisa dia mengeluarkan opini, nasihat, dia harus pasti tentang suatu. Misalnya, dia harus cari, kita ambil yang contoh sederhana lagi, misalnya perceraian. Si orang mengaku dia bercerai. Nah, bisa jadi waktu dia itu hanya sekedar pengakuan, tapi belum ada surat cerainya. Tapi untuk memastikan itu, si pengacara tidak bisa diam aja, dia cari itu. Misalnya datang ke namanya petugas P3 NTR ya, atau KUA. Kan? Nah, dalam pengambilan bukti itu bisa aja dia melakukan misalnya dengan menyuap secara tidak sah olehnya. Nah, itu di luar etika, itu bisa dia dituntut hal tersebut. Oh gitu ya. Itu salah satu bentuknya. Atau justru dia semata-mata memang keliru mengambil dasar hukumnya, sehingga merugikan orang yang diberikan opini gitu. Itu banyak dalam beberapa kasus di pengadilan, kasus bisnis rata-rata, karena bisnis pasti resikonya jumlah uang yang besar kan Pak ya. Ada pernah suatu kali, saya nggak sebut nama kantor konsultan hukumnya, dia memberikan opini terhadap investasi investor Amerika di Indonesia ini. Nah, dia salah memberikan opini pada waktu itu, dia digugat di pengadilan. Oh gitu. Ya, jadi ada kemungkinan kalau dia memang keliru, ya salah dalam pengertian secara profesional. Yang saya katakan tadi, yang berdasarkan pengalaman, mungkin tidak berpengalaman atau skillnya tidak mumpuni, sehingga dia keliru, sehingga walaupun opini tidak mengikat, dia legal opini tidak mengikat si end user, Pak. Jadi dia hanya segera bernasihat, dipakai atau tidak itu serah yang menggunakan. Namun apabila si pengguna menggunakan, jadi si klien menggunakan opini itu berdasarkan informasi atau opini yang salah, dia bisa menggugat, bisa digugat. Bisa digugat ya. Bisa. Berarti itu perdata ya Pak, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan nih netizen sekalian dengan jika dalam suatu seorang dai lah atau mubalik gitu loh, menafsirkan sesuatu yang keliru. Bukan keliru, tanda kutip berbeda gitu loh. Misalkan kalau pada mau pilkada itu bicara tentang surat Al-Maidah. Yang bahwa yang menyatakan mentafsirkan itu satu pemimpin, janganlah engkau mengambil pemimpin dari orang yang non muslim, akhirnya begitu. Tapi ada juga yang menafsirkan janganlah engkau mengambil teman gitu loh. Nah, ini misalkan seandainya kemudian diambillah satu dalil menyatakan demikian, kemudian dijadi rujukan oleh salah seorang jamaah gitu. Oh, kalau nggak boleh teman tapi pemimpin, nggak boleh pemimpin tapi teman boleh, kan kira-kira begitu. Kemudian seseorang ini bertemanlah dengan yang berbeda agama. Nah, eksesnya mungkin karena itu lawan jenis, terjadi saling tertarik dan menikah gitu loh. Apakah bisa sejauh itu misalkan seorang yang memberi fatwa itu bisa dikaitkan bahwa kategori ini karena fatwa ustadz nih sehingga anak saya begini-begini gitu loh. Artinya kalau dianalogikan sebagai satu legal opini, apakah bisa dikategorikan seperti itu atau memang sesuatu yang berbeda gitu? Kalau menjawab direct ke pertanyaan Pak Encem, tentu saya tidak punya kompetensi ya, karena analogi ini berbeda banget. Tapi kalau masih yang Pak Encem analogian itu kan ke masalah agama. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa ustadz itu identik dengan lawyer gitu, kan nggak bisa juga. Begitu juga dasar-dasar hukumnya. Tapi kalau di legal opini yang khusus untuk advokat bisa, Pak. Oh gitu ya. Sangat bisa. Jadi walaupun dia bebas membuat legal opini itu kan bebas. Sesuai dengan profesional dia kan, dia sanggupnya membuat seberapa dalam, seberapa hebat itu tergantung ke dianya kan. Namun kalau dia keliru, dan itu bisa dibedah secara legal gitu, bahwa dia keliru. Contohnya misalnya yang saya kasih contoh tadi itu investasi di Indonesia itu salah satu dari poin yang dipermasalahkan dalam gugatan itu adalah di mana dalam hal ini si lawyer pada waktu membuat legal opini itu tidak mengerti tentang hukum leasing gitu.
Oh. Jadi sehingga dia keliru mengartikan leasing tersebut. Akibatnya si investor Amerika itu terjerumus dan rugi besar karena hal tersebut itu. Dan itu bisa dibuktikan karena legal opinion tertulis, Pak. Oh gitu ya. Nah, legal opinion yang kita bahas secara bisnis itu tertulis. Dan itu yang menerbitkan harus dari kantor hukum gitu ya, Pak? Ya, karena itu ada persyaratannya. Pertama yang boleh membuat legal opinion itu advokat tentunya. Oh gitu. Yang terdaftar dan segala macam. Dan itu memang tergantung reputasi, Pak. Jadi memang tidak hanya formal dia advokat yang mengerti hukum, juga tergantung reputasi jejak rekamnya. Nah, berarti sebenarnya prinsip-prinsip apa nih bagi seorang advokat apa yang harus diikuti, yang harus ditaati supaya menerbitkan suatu legal opini yang berkualitas, Pak? Seperti apa tuh sebenarnya? Kita bahas sebetulnya buku ini di bab salah satu bab itu. Yang seingat saya salah satu adalah pertama mumpuni secara hukum. Itu pasti. Oh, berarti menguasai semua ya. Jadi tergantung kepada objeknya. Misalnya kalau dia memberikan opini tentang tanah, dia harus paham betul tentang hukum tanah gitu. Kalau dia misalnya memberi opini tentang akuisisi bisnis, dia ngerti banget undang-undang perseroan terbatas dan lain sebagainya, itu paham betul dia. Karena hukum itu luas banget kan, Pak. Pak Encep, semua orang ngerti dan paham tentang hukum. Dia. Karena kadang-kadang gini, Pak, kalau kita ngobrol gitu kan, ya sambil ngopi-ngopi, aturannya begini-begini deh. Jadi kata-kata aturan itu udah melekati mulut. Padahal bagi seorang lawyer, aturan itu adalah sesuatu yang memang produk-produk hukum kan. Seperti itu ya kira-kira. Oke, kemudian yang satu itu, kedua apa, Pak? Yang kedua dia harus patuh pada undang-undang. Itu yang kita katakan tadi itu. Berarti dia referensi tentang undang-undang, tentang objek yang relevan itu, dia harus full gitu. Nggak boleh kurang satu pun, karena bisa jadi satu yang kurang itu justru sangat menentukan terhadap opininya. Yang kita contohkan tadi itu, gitu kan. Yang ketiga adalah pengalaman, karena legal opini itu tidak pernah sama. Karena satu peristiwa hukum yang dibawa ke advokat untuk diminta legal opini selalu unik, nggak pernah persis sama gitu. Nggak pernah unik. Gitu. Jadi nggak sangat jarang, mungkin saya katakan tidak ada yang persis sama, pasti akan berbeda. Beda dengan semacam audit akuntansi itu akan sama ya, Pak ya. Tapi kayak legal opinion itu pasti akan berbeda. Karena permasalahan itu kan sangat situasional. Jadi Pak Encep mungkin situasinya berbeda permasalahan. Orang lain si B lain lagi. Saya ini masalah, jadi tidak pernah sama. Itu selalu unik gitu. Sehingga akibatnya pengalaman si orang advokat memberikan opini itu sangat menentukan gitu. Jadi dia biasanya udah sangat berpengalaman. Kemudian kehati-hatian. Harus prudent. Dia harus prudent. Jadi selalu dia ngambil hal-hal yang sifatnya konservatif. Karena pada waktu dia membuat legal opini, dia akan menghadapi beberapa alternatif. Misalnya pemilihan bukti. Dalam satu peristiwa yang sama, mungkin buktinya banyak. Ini 1, 2, 3. Nah, dalam memilih bukti untuk mengeluarkan opini, dia harus konservatif. Dia ambil yang paling hati-hati, yang paling jangan dia mengambil yang sangat berisiko gitu. Hanya untuk memuaskan orang aja atau memuaskan klien. Karena itu berbahaya bagi dia gitu. Bisa jadi bom untuk dia. Nah, kemudian yang terakhir, dia harus membuat semacam bukan saya katakan tidak bisa juga dikatakan suatu escape clause, tapi dia harus membatasi diri kepada hal-hal yang memang tidak bisa dia kuasai gitu. Misalnya contoh begini, ini salah satu bukti yang akan dibuatkan legal opini. Dia punya bukti tertulis gitu. Misalnya berwujud surat apalah. Kontrak deh misalkan. Nah, kontrak ini dia kan tidak bisa menjangkau sejauh sangat dalam bahwa yang menandatangani kontrak ini sah atau tidak, kan tidak mungkin dia hanya betul. Nah, dia akan bikin escape clause, bukan escape clause ya, untuk melindungi dirinya bahwa dengan catatan semua yang tanda tangan di akta ini adalah orang berwenang dan sah, harus dia bikin catatan itu. Sehingga otomatis dia bisa memijak bukti ini sebagai opini dia gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang tidak sah, berarti si kliennya itu yang berbohong.
Oh iya. Atau misalnya dokumen itu yang dia terima hanya fotokopi. Iya. Kan ada kemungkinan dia waktu bikin legal opinion dia hanya menerima tidak ada asli kan. Betul. Karena asli kan berbahaya kan. Iya. Nah, dia harus beri catatan bahwa fotokopi ini yang saya terima sama dengan asli. Iya. Oh berarti saya sempat dengar juga Pak. Jadi ada satu advokat yang memang yang punya klien kasus korupsi. Nah, beliau membuat catatan di dalam perjanjian itu bahwa fee yang dibayarkan dari klien bukan dari hasil korupsi, seperti itu. Karena Untuk kan ada, karena ada juga tahu-tahu dibalikin gitu, gitu ya. Capek-capek iya betul. Ini menarik sekali netizen. Jadi ternyata banyak hal-hal yang kita tidak duga itu sesuatu yang sangat perlu kehati-hatian kita untuk melangkah, melakukan suatu perjanjian, melakukan suatu tindakan bisnis dan lain sebagainya. Tentu satu lagi nih Pak, ada kalau saya melihat ya, kita kembali nih ke umat gitu ya. Dalam konsep seperti ini banyak juga yang memang umat itu ingin melakukan suatu bisnis, gitu kan. Tapi kok seolah-olah gitu, dalam produk-produk hukum itu tidak ada keberpihakan yang nyata. Misalnya kita ambil contoh ya, dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa soko guru perekonomian kita adalah koperasi, gitu loh. Tapi ternyata kenyataannya justru yang terjadi soko gurunya adalah konglomerasi. Bahkan ada dari satu ekonom menyatakan tanpa konglomerasi negara ini tidak akan maju, gitu loh. Itu gimana kita untuk membangun suatu konstruksi hukum yang memang bisnis ekonomi keumatan ini bisa berjalan gitu. Apakah memang perlakuan pajaknya yang harus mendapatkan suatu privilege, atau misalkan badan-badan hukum sendiri gitu yang memang sifatnya kerakyatan gitu loh. Karena kan banyak, kita ambil contoh di Belanda ya, pabrik susu di sana itu ternyata itu koperasi dan besar, bisa berkembang. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sulit mencari suatu koperasi yang benar-benar maju gitu loh. Itu bagaimana kira-kira untuk merekonstruksi itu semua? Ya barangkali mudah-mudahan nih menjadi pencerahan juga bahwa termasuk saya, kita kan ada koperasi di Masjid At-Taqwa ini. Kayaknya kok berkembangnya gimana gitu. Perlakuannya seperti perlakuan perseroan terbatas gitu Pak. Tidak seperti mempunyai misalkan sebagai soko guru berarti free of charge untuk pajak, kira-kira begitu. Ada soft loan yang memang bunganya itu bukan 6%, tapi mungkin 2%, kira-kira begitu. Itu saya nggak melihat seperti itu gitu loh. Ini yang dibicarakan Pak Incep ini hebat banget nih sebetulnya secara filsafat maupun azas sih namakan politik hukum gitu. Oh, politik hukum ya. Jadi ada hukum politik. Iya. Hukum politik itu adalah hukum atau aturan mengatur tentang bagaimana kita berpolitik, gitu. Bagaimana mendirikan partai, bagaimana mencalonkan diri, itu hukum politik. Oh, bukan legal opinion. Nanti Pak Handa buat legal opinion disampaikan ke Menteri Koperasi gitu maksudnya. Tapi ada lagi yang namanya politik hukum. Oh gitu. Politik hukum itu hukum digunakan secara politik, secara politis gitu, untuk membuat sesuatu. Misalnya salah satu yang kata Pak Ajab itu privilege itu. Jadi hukum bisa digunakan sebagai alat untuk secara politik gitu ya, untuk menguntungkan satu pihak atau pihak lainnya. Salah satu bentuknya adalah untuk, misalnya kalau di Malaysia itu terkenal banget bahwa kaum bumi putra itu dimanjakan dalam berbisnis. Banyak privilege yang diberikan ke dia. Salah satu misalnya pajak, pendirian usaha, perizinannya, lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Malaysia, politik hukum demikian itu. Itu sampai sekarang seperti itu, Pak. Tapi justru dari perjalanan sejarahnya tetap aja tidak melahirkan pribumi yang tangguh sebagai pengusaha gitu. Kenapa? Apa memang politik hukum yang diberikan kemudahan-kemudahan itu justru kadang-kadang mungkin melemahkan? Saya juga nggak tahu gitu ya. Karena itu wilayah di luar hukum. Meninak bubukan gitu ya. Tapi seperti Pak Encep usulkan itu saya setuju aja. Sejauh itu memang bisa membuat pengusaha kita itu tangguh gitu ya. Atau memang bisa dia memberikan kemudahan agar dia bisa moncer jadi pengusaha yang sifatnya kolaborasi juga. Tapi terus terang dari penjelasan tadi itu
bahwa ternyata politik hukum memanjakan tersebut tidak selalu juga berhasil untuk menciptakan atau melahirkan usaha tangguh. Jadi itu mungkin salah satu alternatif, tapi bukan mutlak seperti adanya seperti itu, Pak Encep, menurut saya. Oke, siap. Ini menarik sekali netizen sekalian bahwa mengenai legal opinion ini, termasuk tadi merambah ke politik hukum, ini suatu hal yang cukup suatu yang sangat menggembirakan bahwa Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi ini memiliki pakar hukum senior, Pak Handra Dedi Hasan, dan sudah sangat aktif sekali menulis seni dan keterampilan membuat legal opini. Kalau boleh tahu sedikit, ini sangat menarik sekali bahwa halamannya ada berapa nih Pak? Total ada 80. 90 itu saat. Dan yang luar biasa kata pengantarnya. Kita lihat nih dari Profesor Saldi Isra, kemudian dari Gamawan Fauji. Ini orang-orang tokoh-tokoh nasional semua, dan memang yang mereka mempunyai integritas yang tinggi. Dan boleh tahu nih Pak, dibuatnya berapa lama sih ini? Sebetulnya buku ini? Buku ini udah lama saya bikin, cuman gitu. diwujudkan jadi buku baru beberapa bulan belakang ini. Iya. Materi udah lama terpendam gitu. Dan kawan-kawan yang beri kontribusi yang berwujud testimoni ini, ya memang itulah rekan-rekan maupun lingkungan sosial saya, baik karena lingkungan olahraga misal golf, ada juga teman-teman satu alumni. Saya sangat berterima kasih, mereka sangat mensupport dan sangat mengapresiasi. Maka dia memberikan kontribusi berwujud testimoni ini gitu. Jadi itu bagi seorang penulis, Pak Encep, Pak Encep pasti sadar juga itu, dan karena merasakan juga. Mungkin nilai uang bukan di atas segala-galanya. Betul. Pada waktu tulisan kita dibaca oleh orang, itu sangat berharga sekali rasanya gitu. Walaupun orang itu tidak memberikan uang gitu, tapi pada waktu dia baca, itu ketahuan pada waktu dia mau melakukan interaksi dengan kita, bahwa dia baca tulisan kita, itu senang sekali, karena artinya pemikiran kita, ide-ide yang ada di kepala kita bisa dia tangkap gitu. Itu kebahagiaan berbeda lagi gitu. Makanya dorongan mereka memberikan testimoni ini sangat berharga dan mensupport saya untuk tetap semangat. Dan memang tadi saya baca sekilas Pak, tapi memang ini luar biasa Pak, merefresh gitu loh. Dan netizen sekalian jangan lupa, sebaiknya Anda yang mungkin di bidang usaha baik di pengusaha ataupun profesional ataupun di pemerintahan, segera miliki buku ini, Seni dan Keterampilan Membuat Legal Opini, yang membuat saudara kita yang integritasnya sudah teruji. Kalau boleh tahu berapa ini, kita bisa dibeli di mana nih Pak? Bisa dibeli di Shopee Pak. Oh, di Shopee, oke. Jadi 85.000. Sangat murah sekali Pak. Ini sangat sesuai. Apalagi melihat dari testimoninya, berarti apa? Ini merupakan jaminan isinya ini sudah genuine, bukan suatu jiplakan, bahkan sudah hasil perenungan beberapa tahun. Tadi belum menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Handra atas kehadirannya. Sukses selalu ya Pak ya. Dan netizen sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.